Suryo CS bersama pengacaranya menantang hukum. Yang diganyang ini Jokowi terus. Ada etika. Apa punya adab dan etika? Otak wajah, fisik, ijazah, fotonya itu dibandingkan Nabi Panto itu sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebangsaan. Kembali lagi bersama saya Sabta Patriot di podcast Media Patriot TV, ruang edukasi kebangsaan yang edukatif, inspiratif, dan mencerahkan. Benar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup hangat dan terus menjadi perhatian publik masyarakat kita, yakni polemik ijazah Jokowi antara fakta hukum dan opini publik. Isu ini kembali ramai diperbincangkan di media sosial, ruang publik. Namun pertanyaannya, apakah polemik ini benar-benar murni pencarian kebenaran atau sudah berkembang menjadi sebuah opini politik yang berlebihan? Lalu, bagaimana masyarakat seharusnya menyikapi persoalan ini secara dewasa, objektif, dan berdasarkan fakta-fakta hukum? Oleh karena itu, untuk membahasnya telah hadir bersama kita dua narasumber yang cukup luar biasa. Yang pertama, Pak Paryadi atau yang akrab dikenal Gus Yadi atau Bocah Angon. Beliau tokoh masyarakat sekaligus aktivis 98 serta alumni Lemhanas RI perwakilan Bali. Dan yang tidak asing lagi yang kedua berikutnya, beliau adalah Bung Taufik, seorang jurnalis dan wartawan senior yang lama mengikuti dinamika sosial dan politik nasional. Baik, selamat datang kepada Gus Yadi Bocah Angon. Selamat datang Bapak Sabta Patriot. Baik, Pak Taufik, terima kasih sudah hadir di podcast Media Patriot TV ini. Baik, kita akan Pak Taufik, gimana kabarnya hari ini Pak Taufik? Kelihatannya cerah sekali hari ini. Begitu juga. Oh, enggak cerah saya. Oh gitu. Kenapa Pak Gus Yadi? Kasus ini berbeda. Baik. Oke, kita langsung aja masuk ke tema materi kita pada hari ini, guys. Kita akan mengawalinya kepada Pak Gus Yadi atau Bocah Angon. Belakangan ini polemik ijazah Presiden kita yang ke-7, Bapak Joko Widodo, kembali ramai dibahas sebagai tokoh masyarakat dan alumni Lemhanas serta aktivis 98. Bagaimana Pak Gus Yadi melihat persoalan ini secara utuh, perspektif Pak Paryadi? Silakan. Saya lihat Pak Sabta, kasus ijazah Bapak Joko Widodo ini terlalu diorkestrasikan. Karena munculnya tokoh-tokoh top Indonesia yang menghadang atau menghalang-halangi kinerja kepolisian untuk diumumkan P21. Ini kan berbahaya, Pak Sabta. Karena saya lihat Roy Suryo CS bersama pengacaranya menantang hukum ditantang-tantang sampai Kabid Humas Polda Metro Jaya dikatakan budi, kan bahasanya kayak katanya akan diumumkan P21. Sampai sekarang kok tidak diumumkan, itu tidak ada. Nah itu kan menantang negara kita, negara hukum ya, negara ekstrak ya Pak, bukan maksrat, tapi seolah-olah dijadikan maksrat oleh mereka. Dan sengaja Bapak Insinyur Joko Widodo yang kemarin dari orang dekatnya mengatakan sampai geram beliau. Kok bisa seperti ini itu Pak Sabta? Diawali dari itu saya memandangnya. Karena kasus ini adalah kasus yang benar-benar diorkestrasi oleh siapa? Oleh kepentingan agar sampai di 2029. Saya tangkap poinnya dari Pak Gus Yadi. Poinnya artinya orkestrasi dan apa tadi Pak Paryadi? Ada tokoh-tokoh yang menggagalkan, yang bergerak di belakang layar semua itu. Oke, terima kasih Pak Paryadi. Kita akan kembali kepada Bung Taufik. Pak Taufik. Iya. Bung, sebagai seorang wartawan yang cukup lama mengikuti dinamika politik nasional, bagaimana nih Bung Taufik
apa ya, harusnya melihat dan menyikapi isu seperti ini yang sudah menjadi sebuah kontroversi di tengah masyarakat kita dan bahkan hampir memecah masyarakat. Silakan. Ya, terima kasih Bu Sabta, terima kasih sahabat kita Gus Yadi. Menurut pandangan kami dalam sini ini kita hanya posisi negara kita dalam kasus ijazah Jokowi ini bukan demokrasi Pancasila sekarang, demokrasi hukum ya. Artinya begini, ada ininya orang perspektif hukum ini tidak seimbang, tidak seimbang. Justru yang saya teliti kepentingan ya penerapan pasal Undang-Undang ITE ini ibaratkan ada dua gunung yang akan dirongrong, yang akan dibedah ya oleh aktivis-aktivis ya, oleh pakar-pakar yang dimana gugatan di perdata ini nggak jebol masih. Karena apa? Posisi Jokowi selaku yang dituduh sertifikat ya ijazahnya, posisi UGM yang dimana salah satu penerb ini saling bertahan, dimana akan dibongkar di sebuah ranah peradilan ya. Padahal peradilan sudah berjalan ya, yang diganyang ini Jokowi terus harus hadir di pengadilan, harus hadir di pengadilan. Sedang statement dari tokoh-tokoh UGM ini tidak begitu. Dia sudah mendefinisikan, sudah membuka suatu statement di mana dasar-dasar Jokowi ini adalah alumni ASEN, tapi tidak ada kepercayaan bagi orang-orang ini. Jadi ini dua gunung antara Jokowi sama UGM ini akan dirontokkan melalui peradilan perdata. Ya, yang kita tunggu ini adalah peradilan pidananya, Pak. Karena apa? UGM sama Jokowi menunggu di pidana. Itu menurut saya perdata, Pak, bukan ya? di perdata. Upaya-upaya, cara-cara makanya dalam kasus ini UGM ini bertahan dengan etika akademikanya ya, Jokowi bertahan dengan keasliannya ya. Dalam satu sisi produk ini sudah dipegang oleh penegak hukum yaitu Polda Metro Jaya. Nah inilah yang akan digoyang ya, barang yang sudah disita di Metro Jaya akan digoyang oleh orang-orang yang berkepentingan ini di dalam perdata ini tidak akan berhasil. Ini belum berhasil, kan gugatan ini silih berganti. Nah itu menurut pandangan saya dalam media. Luar Ya, biasa. betul. Bung Taufik ini analisanya sangat tajam. Iya. Baik, kita akan kembali kepada Gus Yadi Bocah Angon. Gus, ada nih sebagian pihak ya yang mengatakan bahwa polemik ini adalah bagian dari demokrasi dan kebebasan berpendapat. Bagaimana nih bahasa itu menurut Pak Gus Yadi? Silakan. Menyampaikan pendapat di muka umum atau kebebasan berpendapat memang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 ya. Dari dalam hal ini bukan menyampaikan pendapat, ini kan kebencian. Kebencian seorang Roy Suryo CS yang di belakang itu ada HTI dan di situ ada banyak purnawirawan yang memang sengaja mengganggu perjalanan pemerintah kita. Dengan cara apa? Dengan cara Jokowi dihajar dulu. Ada kepentingan asing juga di sini. Ada kepentingan tokoh-tokoh yang ingin maju di 2029. Joko Widodo itu bagaikan gunung es ya. Gunung es yang sangat kokoh yang tidak bisa dihajar. Karena dia lakon bangsa ini yang semua presiden dari awal sampai terakhir tidak ada sejenis Bapak Jokowi dalam memerintah bangsa dan negara, menyiapkan bangsa kita. Baik Pak Paryadi, artinya Pak Joko Widodo ini sebetulnya hanya sebuah pintu masuk nih. Ada kepentingan lain di belakang ini yang lebih besar. Apakah seperti itu menurut? Betul. Caranya gimana? Lemahkan hukum. Sebenarnya ada politik hukum. Dilemahkan hukum kita. Kejaksaan ditekan, kepolisian ditekan. Saya minta jangan sampai TNI juga ditekan di sini loh. Jangan ikut nanti masuk ke ranah-ranah pidana seperti ini. Ini berbahaya, nanti kita perang, rakyat berperang nanti jadinya. Nah, ini berbahaya sekali. Makanya saya minta kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Tapi kita kan demokrasi Pancasila, Pak. Ada adab, ada etika.
apa punya adab dan etika sampai menantang-nantang seperti itu, tidak ada upaya hukum. Harusnya ditangkap Roy Suryo itu. Tangkap dulu, jangan nunggu P21, tangkap dulu karena mengulangi perbuatannya berulang-ulang kan, syaratnya tidak mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti dan menghilang orangnya itu kan mengulangi, harusnya tangkap dulu baru proses P21 harusnya seperti itu Pak. Dalam pasal 28 kebebasan berpendapat, ini kebebasan berpendapat kebablasan, wis kebablasan sudah. Baik, artinya apa ya, mungkin demokrasi ini hanya dijadikan sebagai alasan bagi pihak-pihak tertentu ya dalam kasus ini Pak Gus. Baik, saya tangkap poinnya. Jadi bocah Angon, kita akan bergeser kembali kepada Bung Taufik. Oke. Bung, menurut Anda nih, mengapa sih isu ini terus diangkat meskipun sudah ada klarifikasi resmi dari berbagai pihak-pihak terkait tentang ijazah Bapak Jokowi Widodo? Silakan Bung Taufik. Ya karena undang-undang ITE ini salah satunya penerapannya itu tidak dikejar oleh Bapak Polisi. Ya kalau dikejar itu Dumatno yang sudah merubah wajah di fisik ijazah fotonya itu dibandingkan dengan Dumatno, itu sudah selesai sebetulnya. Ya, karena apa? Skripsi, nilai dan sebagainya itu rahasia publik yang nanti akan dibuka di pengadilan menurut si DJM. Begitu juga Jokowi, nanti ijazahnya akan dibawa di pengadilan. Tapi opini publik ini yang ditangkap oleh media ini patut disayangkan. Fisik itu kan sudah dicederai oleh Roy Suryo. Fotonya Jokowi ini disamakan, ya diartikan itu bukan fotonya Jokowi, fotonya Dumatno. Ya, Tomo itu. Nah, di situ yang seharusnya dikejar. Ini kita ini orang media ini cuma itu aja deliknya undang-undang ITE itu. Pasal 35, 32. Jelas ada editan, ada sebagainya. Nah itu. Nah ini. Kenapa yang berlarut-larut ini tidak selesai, tarik ulur yang di media itu, polisi dikejar-kejar oleh media, kapan nanti ada surprise dan sebagainya. Ya. Saya kira ini saya yakin ya, sudah saya buktikan kan kasus ijazah Jokowi ini pelapornya ini bukan Bapak Jokowi saja, relawan juga ada. Nah inilah manuver-manuver ya lewat pengacaranya Refli Harun itu dianggap kasus ini daluarsa, katanya tenggang masanya dan sebagainya. Tapi proses ini berlanjut, ya siapa? Saya yakin undang-undang ITE-nya itu pasti akan melengket, yaitu Dumatno. Ya, itu menurut saya. Ya, Pak Taufik, itu terkait apa ya? Klarifikasi dari pihak-pihak resmi yang berkaitan dengan ijazah. Nah, sekarang ini kan juga berkembang nih, Pak Taufik, Bung Taufik, terkait tarik ulur soal status P21. Nah, bagaimana nih menurut pandangannya Bung Taufik terkait tarik ulur P21 di tingkat kepolisian tersebut? P21 itu kan suatu ranah kekejaksaan. Ini nanti tergantung koordinasi Metro Jaya sama Kejaksaan Tinggi, ya. Tapi saya berkeyakinan bahwasanya perlawanan opini kasus ijazah ini sampai P21 yang kita tunggu-tunggu ini cenderung ada permainan perlawanan tadi itu. Jadi gugatan di Perdata ini seakan-akan dia tidak mengenal nobis idem. Kasus yang sama, digugat yang sama, ujung-ujungnya ya fatal juga. Ini yang jadi sorotan media. Kenapa sih semudah itu kasusnya ijazah Jokowi, berbagai macam peradilan Perdata ini dipermainkan terus? Nah, ini timbul tanda tanya, apakah ini mengganggu proses P21 apa tidak? Ya kita tunggu aja proses hukum. Nah itu. Baik, kalau menurut pandangan Gus Yadi terkait tarik ulur P21 nih seperti apa nih? Karena ini kembali apa ya, bergulir nih terkait P21. Silakan. Kasus ijazah Bapak Insinyur Jokowi Widodo ini kasus pribadi, fitnah, ya, tapi dibawa ke ranah politik.
maka ada tokoh besar di balik ini semua. Maka ada penekanan terhadap kinerja kejaksaan dan kepolisian. P21 sudah di tangan kepolisian kok, tinggal diumumkan kok. Itu menurut orang terdekatnya Bapak Insinyur Joko Widodo. Sampai saat ini belum diumumkan. Sampai Egy Sujana mengatakan kalau sampai domisilitis pokok perkara di kejaksaan tidak diumumkan, tidak sampai P21 akan digugat loh kejaksaan. Ini kan sudah menjadi presiden buruk penegakan hukum di Indonesia. Tarik menarik P21 ini bukan tarik menarik, ada tekanan. Kalau tarik menarik berarti kan kejaksaan sama kepolisian tidak sinkron. Ini sudah lengkap semuanya. Sudah lengkap, ada tekanan politik di sini. Ini yang disebut dengan geopolitik nasional. Ada kepentingan ingin kekuasaan. Besoknya harusnya UGM teriak sudah ini. UGM udah teriak, kami yang mengeluarkan ijazah dinyatakan palsu dan pembuktian palsunya yang dilakukan oleh Roy Suryo yang gagal berpikir. Saya katakan Roy Suryo itu gagal berpikir, entah mau pikirin cara apa dia. Fotokopi diteliti, kan bodoh sekali jadi orang seperti itu. Sampai Rismon pun mundur kan seperti itu. Maka P21 ini bukan tarik menarik Pak Sabta. Ini P21 ini adalah tekanan politik. Berarti hukum dipolitisasi. Seperti itu yang terjadi saat ini. Maka harus tegas sekarang agar masyarakat untuk kedepannya tidak mengganggu pemerintahan Bapak Prabowo. Ini kan mengganggu. Ini sangat mengganggu pemerintahan Pak Prabowo. Di situ ada Gibran Rakabuming Raka, putra beliau Bapak Insinyur Joko Widodo. Terlepas dari anak dan bapak, ini pemerintahnya sah dipilih oleh pemilu kemarin 2024. Ini diganggu dengan cara apa? Ganggu ijazahnya Bapak Jokowi. Agar agak ada perang nantinya, sengaja akan dipisahkan antara Bapak Prabowo dengan Bapak itu dibenturkan. Karena mereka tidak bisa dibenturkan. Ini teori yang akan dilakukan oleh mereka, dan harus terbuka juga tokoh-tokoh itu sadar bahwa Anda tidak pernah berjuang untuk bangsa dan negara untuk menjadikan republik ini seperti saat ini. Tapi Pak Insinyur Joko Widodo sudah menyiapkan bangsa ini diteruskan oleh Pak Prabowo. Itu luar biasa sekali pandangannya Gus Yadi. Baik, kita akan bergeser kembali ke Bung Taufik. Bung Taufik, sebelum kita akan masuk ke sesi closing statement, mungkin ada pandangan-pandangan apalagi terkait polemik ijazah Joko Widodo? Ya, kalau pandangan versi media ini ya itu tadi yang saya katakan tadi. Antara Bapak Jokowi yang menerima fisik dari UGM dengan UGM yang menerima administrasi ya dari Bapak Jokowi, saling mempertahankan di peradilan. Sedang yang berjalan sekarang ini di perdata. Ya, UGM sama Pak Jokowi kan menginginkan dipidana. Karena apa? Produk UGM ini diduga ada yang mengklaim palsu. Ya, itu. Sedang yang dituduh palsu ini lari ke polisi, ke Metro Jaya, menyerahkan ini yang dituduh palsu. Polisi bekerja. Ya. Sedang yang buat persoalan Roy Suryo CS ini, ya, Roy Suryo CS ini, dia tidak percaya apa yang disita di polisi, apa yang diutarakan diklarifikasi di UGM. Nah, ini media bertanya, Pak polisi, ya, ijazahnya yang dipegang, yang disita itu tidak dipercaya, klarifikasi UGM ini juga tidak dipercaya. Itu tokoh-tokoh yang di peradilan CLS itu, ya, itu sebetulnya orang-orang tidak tahu malu. Dia menggugat, mengkakai nama polisi digugat supaya polisi mengantarkan berkasnya. Itu tujuannya, politiknya ke sana. Ini pandangan media ini. Ini alumni UGM itu. Katanya Pak Irfan itu tidak menyinggung Pak Jokowi, tapi yang digugat polisi. Mancing polisi supaya menunjukkan harusnya pra peradilan. Nah, itu arahnya ke perdata. Sedang UGM sama Bapak Jokowi menunggu di peradilan. Pidana. Itu kuncinya. Nah, ini menurut pandangan media sudah jelas nyata itu. Kenapa perdatanya itu tidak henti-henti? Tujuannya Jokowi supaya hadir dan membawa ijazah.
Nah itu. Baik-baik, kembali kita akan bergeser ke Pak Gus Yadi. Pak Gus Yadi, sebelum kita akan memasuki closing statement, mungkin ada pandangan-pandangan apa yang bisa Gus sampaikan kepada masyarakat agar tidak salah paham di masyarakat ini, diluruskan. Oke, Pak Sabta, yang saya lihat seperti yang dikatakan Pak Taufik, kalau mereka itu kan memang gagal berpikir ya. Kelompoknya Pak Risyo dan penasihat hukum itu gagal berpikir, tidak cerdas dalam berpikir perspektif hukum ya. Saya bukan orang hukum, tapi kita memahami tentang hukum. Ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan palsu oleh dia berdasarkan fotokopi dan ada pengeditan sampai Undang-Undang ITE 32 dan 35 dikenakan dia, itu kan ditolak. Harusnya kalau memang ditolak, dia masuk ke pra-peradilan, bukan ke hukum tidak perdata. Ini kan namanya jauh panggang dari api yang dilakukan. Memang sengaja melakukan dulu sampai 2029 rencananya ini, dan masyarakat jangan sampai terpengaruh untuk itu. Memang dibawa. Ini kan sudah membuat masyarakat pola pikir masyarakat sudah rusak oleh cara-cara mereka. Ini berbahaya sekali. Setiap ada pembicaraan salah omong itu dinarasikan lagi, sampai dibuat laporan lagi. Setiap hari mungkin kalau bisa mereka membuat laporan silih berganti ini. Ini kan lucu, penegakan hukum yang bertele-tele saat ini. Padahal KUHP yang baru sudah diterbitkan. Penerbitan perjalanan pasal yang dilakukan bisa memakai KUHP lama dan KUHP yang baru. Itu kan ceritanya. Sedangkan di sini perjalanan hukum seharusnya keadilan yang dilakukan. Ini kan tidak ada adil menurut mereka. Kalau diuntungkan dia mengatakan adil, tapi Bapak Jokowi sama sekali tidak dapat keadilan sampai saat ini. Saya bukan orang mati-matian terhadap Bapak Jokowi, tapi saya melihat bagaimana proses hukum untuk seseorang yang telah berjasa untuk bangsa dan negara 25 tahun loh, untuk bangsa dan negara di Solo 10 tahun, di Jakarta 5 tahun, presiden sebelumnya sampai saat ini dilulukan. Berarti orang ini orang baik. Yang memperkarakan adalah orang yang ada kebencian secara pribadi terhadap Presiden Joko Widodo. Masyarakat jangan mau terpecah belah dengan agama, juga karena agama. Ini kan karena agama semua akhirnya seperti ini. Dan ini berbahaya, nanti bisa jadi sara. Maka ada omongannya Amin Rais dan yang lainnya. Ingat Juni akan terjadi ribut massa. Kan dilakukan ini ketika diputuskan P2 ditahan. Juni berbahaya. Maka masyarakat jangan terpancing, biarkan proses hukum berjalan. Kita menonton. Kita tak ingin ada roe-roe lagi yang seperti itu, panci-panci seperti itu lagi. Tangkap saat ini juga. Jangan lagi kepolisian mau ditekan-tekan. Kepolisian Polda Metro Jaya kita apresiasi karena sampai bisa mengungkap satu hal yang kecil, sampai pendaftaran Bapak Insinyur Jokowi didapat oleh Polda Metro Jaya. Alangkah hebatnya kepolisian saat ini, tapi kok tokoh-tokoh yang tidak bertanggung jawab ini menekan keputusan, itu berbahaya Pak Sabta. Kita akan masuk kepada closing statement atau pesan-pesan terakhir. Pak Taufik atau Bung Taufik, Akhirnya. Iya, pesannya untuk masyarakat Indonesia yang terus mengikuti polemik masalah ini. Silakan. Ya, selamat malam untuk pemirsa Patria TV. Media Patria TV. Statement dari saya. Sebetulnya kita amati ya kasus bergulirnya ijazah Jokowi yang ramai di media sosial. Kita selaku pengamat media dan kita juga bekerja di media jurnalisan, apalagi kita senang web streaming seperti ini. Artinya yang kita soroti ini, kita sebagai masyarakat awam ini sadar. Sadarnya apa? Tadi ya saya ucapkan, ada dua posisi. Di mana posisi PM dan posisi Bapak Jokowi ini jadi perhelatan publik, jadi opini publik. Nah, opini publik ini sebenarnya ini yang ramai ini adalah gugatan-gugatan perdata yang silih berganti orang Eropa ya, ini masih bertanggung. Ya. Cuma yang patut kita sayangkan sikap daripada pihak kepolisian yang sudah menetapkan kasus ini naik status tersangka, ini ada berguguran orang-orang tersangka tersebut melalui
RJ dan SP3. Nah ini tinggal yang 2 sama 3 ini. Inilah orang yang paling kuat menggoyang posisi UGM sama Jokowi. Ya, kita sebagai masyarakat pemerhati ini kita tunggu aja Bapak Polisi. Karena apa? Data sepenuhnya ada di bawah polisi yang sekarang dimainkan oleh tokoh-tokoh alumni UGM, semua Taufik dan sebagainya ini. Ini dengan bahasa halus mendatangkan Pak Jokowi membawa ijazah. Jelas tidak mungkin karena ijazahnya di polisi. Nah, di situ gugatannya Bapak Jokowi tidak tergugat, polisinya yang tergugat. Kan tidak hadir itu. Nah, supaya polisi menyuguhkan ijazahnya Jokowi. Nah, ini yang jadi menarik perhatian publik ini, peserta. Makanya kita di sini ini, kita ikuti perkembangan ini, bukannya kita mengkritik semuanya. Kasus ini namanya kasus hukum, ya. Polisi itu tidak salah kerja. Polisi tidak mungkin salah bekerja. Karena apa? Kepercayaan di mana 2 kubu ini sudah dipegang datanya oleh polisi. Cuma ada yang mainkan di kasus perdata ini. Ya, kita lihat ke depannya bagaimana. Kita nanti forecast lagi. Terima kasih pandangan-pandangannya Iya. Pak Bung Taufik ini. Baik, terakhir kepada Gus Yadi, apa nih pesan-pesannya kepada masyarakat terkait polemik yang tidak berhenti-berhenti sampai saat ini sudah menguras waktu, energi bangsa negara kita. Silakan Gus Yadi. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, kita jangan masuk larut atau mau terprovokasi oleh kelakuan orang yang gagal paham. Dan juga kita minta kepada UGM untuk mencabut gelar yang telah diberikan oleh Roy Suryo dan Tifa. Kenapa? Beliau berkuliah di UGM, beliau menghancurkan reputasi UGM, maka berhak dicabut seperti Amin Rais. Dicabut. Nah ini kita minta, kalau sudah seperti itu dilakukan, ada penegakan hukum, ada suatu tindakan yang tegas dari institusi atau instansi, itu akan membuat masyarakat kita tertib. Ketertiban masyarakat sangat kita butuhkan. Adab, etika dalam bermasyarakat, dalam berpolitik atau menilai hukum harus benar-benar punya adab dan etika. Untuk itu, agar tidak terkotori otak-otak masyarakat, maka kita minta pada Polda Metro Jaya dan kuasa hukum untuk menekan Polda Metro Jaya dengan alasan yang sangat realistis adalah tahan Roy Suryo dan Tifa. Itu pesan saya. Luar biasa sekali diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Gus Yadi Bocah Angon dan Bung Taufik atas pandangan, pemikiran, dan edukasi yang sangat bermanfaat ini bagi masyarakat kita. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pembelajaran bersama agar kita semua lebih bijaksana dalam menerima informasi, lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan pandangan, serta tetap menjunjung tinggi fakta, etika, dan proses hukum dalam kehidupan demokrasi. Karena bangsa yang besar bukan bangsa yang bebas saling menghujat, melainkan bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Saya, Sabta Patriot, pamit undur diri. Jangan lupa terus mengikuti channel Media Patriot TV dengan cara subscribe, like, komentar, dan bagikan tayangan ini agar semakin banyak mendapatkan manfaat informasi yang edukatif dan mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebangsaan. Baik, terima kasih Gus Yadi Bocah Angon atas waktu. Bung Taufik juga waktunya yang sudah menyempatkan berbagi pemikiran kepada masyarakat kita.